Baik, perkenalkan nama saya Denonaldi Buang Manalu dengan NIM 5213122024. Nah, di mana di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester diagnosis kendaraan. Di mana di sini saya akan menganalisis dari sebuah permasalahan yang diberikan. Nah, untuk yang pertama, apa itu ETCSI? ETCSI adalah sebuah electronic throttle control intelligent atau sistem kontrol throttle secara elektronik yang dibuat pada sebuah mekanisme pada mobil. Nah, untuk sistemnya, yang pertama itu kita mengatur akselerasi pedal. Nah, di sini ada sebuah sensor. Kemudian diteruskan ke throttle position sensor dan kemudian throttle control motor. Yang dimana di sini diatur oleh sebuah ECU. Yang dimana di sini akan mengatur dari masuknya udara, pengapian dan bahan bakar. Nah, seandainya jika sebuah akselerasi pedal mengalami permasalahan, maka akan mengakibatkan yang namanya mesin tidak bekerja sebagaimana semestinya atau tidak maksimal. Karena apa? Mungkin sistem ETCS ini rusak atau bermasalah. Yang dimana jika sebuah ETCS rusak pada sebuah mobil, maka pengaturan dari sebuah udara, pengapian dan full atau bahan bakar tidak akan normal, yang menyebabkan kendaraan itu akan menjadi tersendat, tidak stabil. Nah, inilah dia sebuah engine control system, yaitu sistem ETCSI. Nah, di sini dia ada reduksi gears yang mengatur besar lebarnya katup yang akan terbuka. Kemudian ada throttle position sensor. Ini juga akan mensensor seberapa lebar bukaan yang akan dibuat, sehingga ECU akan mengatur. Kemudian ada throttle control motor, merupakan wadah dari sebuah komponen ini. Kemudian ada throttle valve. Di sini merupakan sumber dari sebuah bahan bakar udara. Nah, inilah dia sebuah ETCS, itu mengatur pedal sebuah mobil yang dimana fungsi untuk mengakselerasi pada mesin sehingga mesin mobil normal dan tidak ada kendala. Nah, ini adalah posisi bukaan pedal yang normal untuk menyesuaikan pada kebutuhan mesin. Di sini ketika mobil normal, maka akselerasi pedal dan mesin itu baik karena tidak ada mengalami kendalaan. Karena throttle body position sensor bisa terbuka dengan baik. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu tentang permasalahan yang dihadapi, bagaimana hubungan dari sebuah crankshaft timing oil control valve atau VVTi controller, kemudian crankshaft position sensor dan crankshaft position sensor jika salah satu di antaranya tidak dapat direspon oleh ECU. Nah, bisa kita lihat VVTi system terdiri dari housing atau yang digerakkan oleh timing dan fan yang bersatu dengan intake crankshaft.
yang dimana dari komponen-komponen ini ada timing rotor, ada housing, ada lock pin, kemudian ada sprocket, kemudian ada intake crankshaft. Nah, ini adalah in operation atau oil pressure. Nah, ini ketika berfungsi, kemudian ini tidak berfungsi. Nah, permasalahannya kita bahas. Jika salah satu komponen yang ada disebutkan tidak dapat merespon, ECU atau engine control unit, ini dapat menyebabkan yang namanya berbagai masalah dalam sistem pengendalian mesin. Nah, untuk itu mari kita bahas hubungan dari komponen-komponen tersebut. Kemudian ada pertama itu crankshaft timing oli control valve atau oli pengatur waktu crankshaft. Komponen ini mengontrol aliran oli ke mekanisme pengaturan waktu di crankshaft. Fungsinya adalah untuk mengatur waktu buka tutup sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi, beban, dan kecepatan. Jika valve tidak berfungsi dengan baik, maka pembukaan katup bisa tidak optimal atau mengurangi efisiensi performa mesin. Nah, yang dimaksud yaitu ini ya, bagian intake crankshaft-nya. Nah, kemudian ada VVTi controller atau pengontrol VVTi untuk mengatur buka tutup secara variabel untuk meningkat efisiensi bahan bakar, tenaga, dan emisi. Pengontrol VVTi mengatur perangkat ini berdasarkan informasi dari berbagai sensor untuk memastikan pengaturan yang tepat. Jika pengontrol ini tidak berfungsi, waktu katup tidak bisa diubah secara efektif, mengurangi juga performa dan efisiensi mesin. Nah, kemudian crankshaft position sensor. Sensor ini memberikan informasi kepada ECU mengenai posisi crankshaft. Informasi ini penting untuk sinkronisasi injeksi bahan bakar, yaitu pembakaran dan waktu buka tutup katup. Jika sensor ini rusak atau tidak merespon, ECU tidak akan tahu posisi crankshaft yang bisa mengakibatkan masalah dalam pengaturan waktu kinerja mesin secara keseluruhan. Kemudian ada crankshaft position sensor. Sensor ini memberikan informasi kepada ECU mengenai posisi crankshaft. Hal ini penting untuk mengetahui siklus pembakaran dan posisi relatif komponen-komponen mesin lainnya. Jika sensor ini gagal, ECU tidak akan mendapatkan informasi yang akurat mengenai posisi piston dan waktu pembakaran, yang bisa menyebabkan mesin tidak akan beroperasi dengan baik atau bahkan tidak bisa menyala sama sekali. Jadi, hubungan dan dampak jika salah satu tidak merespon. Yang pertama, jika salah satu komponen di atas tidak merespon atau tidak berfungsi, ECU akan kesulitan untuk mengontrol katup buka tutup VVTi yang dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti penurunan efisiensi bahan bakar, performa mesin buruk, atau bahkan mesin tidak dapat menyala sama sekali. Sensor-sensor seperti crankshaft juga diperlukan untuk pembakaran. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, setiap komponen dalam sistem ini saling terkait dan penting untuk pengendalian mesin yang efektif dan efisien. Jika salah satu tidak berfungsi atau tidak merespon, ECU dapat mengakibatkan berbagai masalah operasional mesin. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada komponen-komponen ini sangat penting untuk menjaga kinerja mesin secara optimal. Nah, untuk perawatannya bisa kita merawat dari timing rotor, housing, lock pin, sprocket, intakes. Nah, ada oil pressure. Ini bisa kita lakukan perawatan rutin supaya tidak terjadinya kerusakan, sehingga yang namanya permasalahan tidak ada
bagaimana hubungan dari crankshaft timing control valve ini atau VVTi controller, kemudian crankshaft position sensor dan crankshaft position sensor jika bermasalah, pastinya tidak akan direspon oleh ECU. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.